Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai review artikel yang berjudul Can the Green Merger and Acquisition Strategy Improve the Environmental Protection Investment of Listed Company? Berikut adalah anggota kelompok 1, yaitu Anissa Mirotun NPM 118, Nur Mahmuda NPM 120, Arnoni Hafsari NPM 131, Fadila Citra NPM 157, Fernanda Putri NPM 169. Saya akan memperkenalkan identitas artikel yang kami review. Judulnya yaitu Can the Green Merger and Acquisition Strategy Improve the Environmental Protection Investment of Listed Company? Jurnalnya Environmental Impact Assessment Review, volume dan halamannya, volume 86 halaman 1 sampai 12, tahun terbit 2021, penulisnya Juan Lu. Abstrak pada artikel yang berjudul Can the Green Merger and Acquisition Strategy Improve the Environmental Protection Investment of Listed Company ini menjelaskan secara garis besar mengenai topik yang akan dibahas. Terus juga menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, populasi yang akan diteliti, dan hasil penelitiannya. Topik yang akan dibahas yaitu mengenai keberhasilan EPI atau Environmental Protection Investment dan pembangunan hijau oleh perusahaan yang menghasilkan polusi banyak atau Heavy Pollution Enterprises yang timbul karena adanya Green Merger and Acquisition atau GMA. Metode penelitian yang digunakan yaitu Propensity Score Matching atau PSM dan Different Indifferent ditambah dengan Different Indifferent Nonlinear. Populasi yang akan diteliti yaitu perusahaan yang menghasilkan polusi banyak atau Heavy Pollution Enterprises. Hasil penelitiannya yaitu GMA dapat mempromosikan EPI dan efek marginal GMA horizontal terhadap EPI lebih besar daripada GMA vertikal dan GMA campuran. Pendahuluan yang ada pada artikel ini menjelaskan tentang pembangunan hijau yang menjadi isu penting di perusahaan-perusahaan. Terbukti beberapa tahun terakhir mulai banyak perusahaan memenuhi syarat pembangunan hijau, yaitu mendapatkan teknologi dan sumber daya hijau dengan cara merger dan akuisisi hijau atau Green Merger and Acquisition. Namun, dalam mendukung pembangunan hijau ini, perusahaan perlu memperhatikan EPI-nya atau Environmental Protection Investment. EPI ini dapat dikatakan sebagai dana yang disediakan perusahaan untuk melindungi lingkungan dari dampak yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, penulis juga mengatakan secara tersurat bahwa selain mengetahui pengaruh GMA pada EPI, penelitian ini juga memunculkan ide tentang penyesuaian strategi GMA di perusahaan yang berbeda. Tinjauan pustaka di artikel ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi EPI serta dampak yang akan timbul dari adanya merger dan akuisisi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, mari kita bahas mengenai faktor yang mempengaruhi EPI. Nah, faktor ini adalah secara eksternal dan internal. Kalau secara eksternal, yaitu dari kebijakan yang mengatur tentang lingkungan, adanya subsidi dari pemerintah, dan pembiayaan perbankan. Sedangkan secara internal, yaitu struktur organisasi perusahaan, skala atau besar cakupan perusahaan, serta kinerja perusahaan dan karakteristik lainnya. Terus yang kedua, yaitu dampak ekonomi merger dan akuisisi, yaitu adanya peningkatan kinerja perusahaan, peningkatan kemampuan pembiayaan, dan penurunan dalam inovasi. Peningkatan kemampuan pembiayaan itu seperti pembiayaan kewajiban dan saham perusahaan. Tinjauan pustaka ini akan menambah pemahaman pembaca mengenai topik yang dibahas,
penulis juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Perkenalkan, saya Fernanda Putri Zara, NPM 190, 130, 10, 169. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mekanisme dan hipotesis. Yang pertama ada jenis GMA dan EPA. Nah, GMA adalah Green Merger and Acquisition, sedangkan EPA adalah Environmental Protection Investment. Jadi sifat hijau GMA itu mengacu pada suatu tujuan untuk memperoleh atau memperluas keunggulan kompetitif hijau. Misalnya teknologi hijau, sumber daya hijau, atau pengalaman manajemen hijau yang tidak dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, sumber daya hijau itu sangat penting bagi kinerja lingkungan perusahaan. Karena dengan adanya GMA ini, maka akan memiliki lebih banyak kemampuan tata kelola lingkungan dan mempromosikan EPA perusahaan. Terus berdasarkan teori kekuatan pasar, merger and acquisition atau M&A itu dapat meningkatkan konsentrasi pasar dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Karena EPA sendiri itu berasal dari laba operasi perusahaan, sehingga GMA dapat berdampak positif pada EPA dalam jangka panjang. Nah, GMA sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu GMA horizontal, GMA vertikal, dan GMA campuran. Untuk GMA horizontal ini mengacu pada GMA antar perusahaan industri atau departemen produksi yang sama antara 2 atau lebih perusahaan yang memproduksi dan menjual produk atau barang yang sama. Sedangkan GMA vertikal itu mengacu pada GMA antar perusahaan dalam tahap produksi yang berbeda dari produk yang sama. Yang ketiga ada GMA campuran. Nah, ini mengacu pada GMA perusahaan di industri yang berbeda. Karena GMA horizontal ini dapat meningkatkan arus kas dalam jangka pendek karena GMA ini memiliki jenis produk yang sama. Nah, karena memiliki jenis produk yang sama, ini tuh akan memperkuat kemampuan pembiayaannya serta mempromosikan EPA milik perusahaannya. Sedangkan untuk yang GMA vertikal ini itu dapat mengurangi biaya produksi dan memperluas skala produksi melalui M&A perusahaan hijau. Nah, ini tuh karena kalau vertikal kan dari tahap yang berbeda tapi produknya sama. Nah, itu bisa aja dikolaborasikan antar 2 perusahaan atau lebih gitu kan. Jadi akan mengurangi biaya produksi dan memperluas skala produksinya. Kemudian ada GMA campuran. Nah, ini tuh mungkin nggak berdampak banyak atau nggak berdampak langsung pada investasi lingkungan. Karena GMA lintas industri itu sulit untuk mencapai pengalaman lingkungan atau pertukaran teknologi. Karena kan lintas industri pasti ada hal-hal yang perlu disesuaikan, gitu kan. Nah, dapat disimpulkan itu bahwa GMA horizontal itu memiliki dampak yang lebih besar kepada IP daripada GMA vertikal, karena GMA horizontal ini lebih cenderung menghasilkan efek sinergi yang lebih besar, yaitu memperoleh teknologi perlindungan lingkungan dan pengalaman manajemen dari jenis perusahaan yang sama, sehingga itu dapat memperluas EPA-nya kayak gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan tentang mekanisme dan hipotesis poin kedua, yaitu jalur dampak GMI pada EPI. Nah, ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada efek crowding out yang terdiri dari biaya merger and acquisition langsung sama biaya pengelolaan tidak langsung. Lalu poin yang kedua ada kesadaran tata kelola lingkungan. Nah, ini juga terdiri dari reputasi perusahaan dan tanggung jawab lingkungan. Terus untuk yang poin ketiga itu kapasitas tata kelola lingkungan yang terdiri dari kapasitas pembiayaan dan subsidi pemerintah. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada biaya merger and acquisition langsung. Nah, berdasarkan teori biaya transaksi, biaya ini tuh dihasilkan karena GMA itu mengkonsumsi modal dalam jumlah besar yang menghasilkan efek crowding out pada EPI.
sehingga ini akan mempengaruhi peningkatan IPI. Nah, hal ini karena biaya merger and acquisition ini kan uang tunai, saham, atau pertimbangan lain yang dibayarkan oleh perusahaan kepada perusahaan target yang akan diajak merger atau akuisisi. Nah, melakukan merger akuisisi ini itu untuk mendapatkan aset atau ekuitas perusahaan target. Biaya yang dikeluarkan itu juga relatif besar, makanya dari itu dapat menghilangkan sebagian dari IPI karena pengeluaran dari kas juga besar. Terus yang poin kedua yaitu biaya pengelolaan tidak langsung. Jadi dikatakan bahwa GMI ini menahan IPI dengan meningkatkan biaya manajemen. Berdasarkan teori ekonomi skala, meskipun ekonomi skala adalah manfaat yang dibawa oleh skala produksi dan operasi adaptif, itu sulit untuk mewujudkan ekonomi skala dalam waktu singkat bagi perusahaan pembeli dan perusahaan penjual itu pada awal merger atau akuisisi. Nah, berdasarkan teori asimetris informasi, pemahaman pembeli tentang informasi penjual itu juga terbatas. Jadi, hal itu tuh menyebabkan biaya manajemen yang merupakan biaya internal perusahaan itu akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena perlu adanya biaya pengawasan dan biaya pengendalian insentif. Nah, biaya kedua ini yaitu biaya pengawasan dan biaya pengendalian insentif ini digunakan untuk meningkatkan informasi pertukaran informasi internal dalam sebuah perusahaan kayak gitu kan. Jadi biar informasinya itu saling bertukar. Nah, biaya manajemen yang meningkat ini menyebabkan menekannya pada API. Kemudian poin yang kedua yaitu kesadaran tata kelola lingkungan. Yang pertama ada reputasi perusahaan. Jadi GMA itu dapat mempromosikan API itu dengan meningkatkan reputasi perusahaan. Untuk mempertahankan reputasi hijau itu, perusahaan dapat menggunakan teknologi perlindungan lingkungan dan pengalaman perusahaan hijau yang digabungkan dengan memperkuat efek tata letak kelola lingkungan perusahaan, sehingga hal ini akan meningkatkan IPI. Nah, di sisi lain, berdasarkan teori transmisi sinyal, reputasi hijau itu menarik bagi para investor perusahaan dan konsumen. Maka dari itu, GMI itu menyampaikan antusiasme pembangunan hijau kepada masyarakat, sehingga itu akan mengurangi biaya dan mempromosikan kesadaran merek perusahaan. Dan perusahaan akan meningkatkan IPI untuk menjaga reputasi mereka. Lalu poin yang kedua yaitu tanggung jawab lingkungan kan. Nah, GMA itu akan mempromosikan IPI dengan meningkatkan tanggung jawab perlindungan lingkungan perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi, itu kinerja tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan tuntutan publik. Nah, pasti setiap perusahaan kan punya CSR gitu kan. Nah, setelah GMI ini perhatian publik terhadap perlindungan lingkungan itu pasti akan meningkat dan perusahaan akan meningkatkan IPI untuk meningkatkan kepuasan publik. Kemudian poin yang ketiga adalah kapasitas tata kelola lingkungan. Yang pertama ada kapasitas pembiayaan. GMA dapat mempromosikan IPI dengan memperkuat kemampuan pembiayaan. Nah, GMI ini dapat menghasilkan efek sinergi keuangan. Perusahaan dengan banyak arus kas internal, tetapi kurangnya peluang investasi, dan perusahaan dengan sedikit uang tunai, tetapi tidak memiliki banyak peluang investasi, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan menghemat biaya yang ada. Nah, GMA ini merupakan kemampuan pembiayaan perusahaan yang akan meningkatkan kemampuan pembiayaan itu dengan cara memiliki lebih banyak dana untuk meningkatkan API. Nah, berdasarkan teori transmisi sinyal, GMA ini mentransmisikan sinyal pembangunan hijau ke dalam lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan akan meningkatkan skala pembiayaannya sehingga perusahaan memiliki banyak modal untuk dapat ditingkatkan dalam API. Nah, yang kedua ada subsidi pemerintah. Jadi GMA ini dapat
mempromosikan API-nya dengan meningkatkan subsidi pemerintah. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, dalam konteks transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah dan perusahaan itu merupakan pemangku kepentingan dari perlindungan lingkungan. Jadi GMA adalah cara yang paling penting bagi perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan pembangunan hijau, serta GMA dari perusahaan ini yang sangat didukung oleh kebijakan pemerintah. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu pemerintah sudah turut untuk mengeluarkan kebijakan serta mempromosikan GMA ini. Nah, untuk mendorong transformasi perusahaan pencemaran ini, pemerintah akan meningkatkan subsidi bagi perusahaan GMA untuk meningkatkan API mereka dan memperkuat efek pengendalian pencemaran. Jadi ini lanjutan dari slide sebelumnya tentang mekanisme dan hipotesis. Berikut adalah poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiganya yaitu dampak nonlinear GMA pada API. Jadi GMA itu dapat menahan API dengan meningkatkan biaya merger and acquisition dan biaya manajemen, mempromosikan API dengan memperkuat reputasi perusahaan dan tanggung jawab lingkungan, dan mempromosikan API dengan meningkatkan kapasitas pembiayaan subsidi. Sebenarnya ini tuh kayak merupakan rangkuman dari poin 1, 2, 3 pada poin jalur dampak GMA pada API. Jadi setelah yang saya jelaskan tadi itu masih berhubungan ya. Karena jalur ini berpengaruh dan terus berubah, maka ini menyebabkan efek nonlinear GMA pada API. Jadi pada tahap awal GMA ini, karena biaya GMA itu termasuk pengeluaran terbesar perusahaan, nah itu akan berdampak negatif pada arus kas perusahaan, dan itu akan mempengaruhi IPI kan, IPI. Nah, bertambahnya GMI ini, tapi dia tuh punya keunggulan. Jadi di GMI kan ada GMI horizontal dan GMI vertikal. Nah, kedua GMI tadi itu mempromosikan teknologi perlindungan lingkungan dan kemampuan pembiayaan perusahaan utama untuk mempromosikan API. Oleh karena itu, GMI itu mungkin memiliki efek berbentuk U pada IPI. Lalu yang poin keempat yaitu GMI dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda. Nah, menurut teori siklus hidup, suatu perusahaan adalah seperangkat dengan lintasan hidup dan karakteristik yang berbeda dalam tahap yang berbeda. Oleh karena itu, dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda, dampak GMT terhadap IEP-nya juga berbeda. Jadi menurut beberapa studi itu, siklus hidup itu ada beberapa tahap, antara lain tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap resesi. Nah, untuk tahap pertumbuhan ini perusahaan berkembang pesat dan organisasi serta manajemen itu selalu distandarisasi, artinya disamakan. Kita membuat peraturan standar yang ada. Lalu untuk perusahaan yang kedua yaitu tahap kedewasaan. Pasti perusahaan itu harus berkembang kan untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperluas skala perusahaannya. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang GMA itu dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas pembiayaannya itu dengan melakukan promosi API. Nah, selain itu juga dapat dilakukan produksi massal. Hal itu tentunya kan membawa keuntungan bagi perusahaan. Nah, API untuk memperkuat reputasi sosial perusahaan itu juga sangat berpengaruh. Yang terakhir ada pada tahap resesi, yaitu penurunan harga pokok penjualan yang membuat perusahaan tidak menguntungkan. Artinya tidak dapat untung dan merupakan kerugian perusahaan, menyebabkan krisis keuangan. Nah, GMA itu akan menghambat API dari resesi tersebut.
Jadi berdasarkan analisis mekanisme yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis H1 yaitu GMI dapat mempromosikan API dengan GMI horizontal memiliki dampak marginal yang lebih besar pada API daripada GMI vertikal dan GMI campuran. Yang kedua ada hipotesis 2, yaitu efek crowding out dari GMI akan menghambat API dan efek kesadaran tata kelola lingkungan dan efek kapasitas tata kelola lingkungan akan mendorong API. Yang ketiga ada hipotesis 3, yaitu dengan perubahan waktu GMI mungkin memiliki dampak berbentuk U pada API. Yang keempat ada hipotesis 4, yaitu dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda, GMI dalam tahap pertumbuhan dan tahap pematangan dapat mempromosikan API, sedangkan GMI dalam tahap resesi dapat menghambat API. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang data dan metodologi untuk menguji hipotesis H1 menggunakan PSM DID. Untuk menguji hipotesis H2 menggunakan model efek interaksi, dan untuk menguji hipotesis H3 menggunakan DID nonlinear. Yang selanjutnya adalah hipotesis H1 PSM DID. GME dianggap sebagai kuasi alami dan menggunakan DID untuk menguji dampak GME terhadap API. Nah, jika hanya menggunakan model DID, maka masalah pertama yang akan muncul adalah bias selektivitas, dan masalah kedua yang muncul adalah bias heterogenitas. Maka dari itu, dalam makalah ini peneliti menggunakan metode PSM dan DID. Yang selanjutnya pencocokan PSM DID untuk pengujiannya. Yang harus dilakukan yang pertama adalah membagi dua kelompok, yaitu perusahaan dengan GME yang merupakan kelompok treatment dan perusahaan tanpa GME yang merupakan kelompok kontrol. Yang kedua, PSM adalah metode untuk mencari perusahaan non-GME yang memiliki peluang GME paling dekat dengan kelompok kontrol, sehingga dapat menyelesaikan defisiasi selektif. Covariat untuk mencocokkannya dipilih dari skala perusahaan, pendapatan modal perusahaan, pertumbuhan perusahaan, tingkat keuntungan, faktor produktivitas. Yang ketiga, setelah melakukan pencocokan, maka digunakan metode DID untuk regresinya. Metode benchmark yang digunakan yaitu seperti berikut. Pada persamaan pertama, definisinya API IT mengindikasikan investasi perlindungan lingkungan dari perusahaan I di periode T. GMEI menunjukkan apakah perusahaan ini atau perusahaan I memiliki perilaku GME. Jika GMEI sama dengan 1, maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki GME. Tetapi jika GMEI sama dengan 0, maka perusahaan I tidak memiliki perilaku GME. TIT adalah variabel dummy. TIT sama dengan 0 mengindikasikan perusahaan I sudah menyelesaikan GME di periode T. Dan jika TIT sama dengan 0, maka menunjukkan perusahaan I tidak memiliki GME di periode T. VI adalah efek individu yang tetap, VT adalah efek waktu tetap, dan IT adalah gangguan acak. Setelah itu, untuk membandingkan dampak berbagai jenis GME terhadap API, maka menggunakan model berikut. Pada persamaan kedua, GME-HI adalah GME horizontal, GME-VI adalah GME vertikal, kemudian GME-M adalah GME campuran. Yang selanjutnya adalah menguji hipotesis H2, model efek interaksi. Untuk menguji hipotesis ini, maka dibutuhkan 3 model efek interaksi, yaitu sebagai berikut, yang terdapat pada rumus 3, 4, dan 5. Rumus ini digunakan untuk menguji efek crowding out, efek kesadaran tata kelola lingkungan, serta efek kemampuan tata kelola lingkungan secara terpisah. Nah, pada rumus tersebut ada variabel interaksi, yaitu DCOST atau biaya MNE, ICOST atau manajemen biaya,
RIP atau reputasi perusahaan, INE atau tanggung jawab lingkungan, FIN atau kapasitas pembiayaan, serta SUB atau subsidi lingkungan pemerintah. Selanjutnya pada hipotesis H3 menggunakan metode DID nonlinear. Untuk menguji hipotesis H3 ini, maka model DID nonlinear yang digunakan sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah variabel GMA atau Green Merger and Acquisition. Pada makalah ini, secara manual, peneliti mengumpulkan tentang pemberitahuan M&A dari daftar perusahaan yang memiliki polusi yang tinggi. Peneliti menggunakan metode analisis konten. Latar belakang tiap kasus M&A adalah lingkup bisnis perusahaan terhadap pembeli dan penjual, serta dampak dari M&A pada pembeli dan penjual dengan menganalisis perusahaan secara komprehensif untuk menilai apakah merger yang diakuisisinya adalah GMA. Variabel GMA ini adalah variabel dummy. Maka jika perusahaan memiliki perilaku GMA, GMA-nya adalah 1. Jika tidak, maka GMA-nya adalah 0. Pada makalah ini, kriteria yang digunakan untuk screening adalah yang pertama, jenis transaksi M&A adalah akuisisi ekuitas, akuisisi aset, dan penggabungan usaha atau merger. Yang kedua adalah perusahaan utama dan target adalah perusahaan Cina, tidak termasuk ST atau special treatment pada tahun M&A. Yang ketiga, penggabungan dan akuisisinya telah selesai dilakukan. Kemudian yang keempat, tidak termasuk perusahaan yang kehilangan data keuangan dan data pengumumannya tidak lengkap. Yang kelima, tidak termasuk penggabungan pada industri keuangan. Yang terakhir, tidak termasuk perusahaan yang tidak lulus rapat umum pemeriksaan pemegang saham atau CSRC atau China Securities Regulatory Commission. Sampel M&A tahun 2008 sampai 2018 sejumlah 1.873 dan sebarannya terlihat bahwa GMA terus meningkat. Tahun 2018, GMA sudah mencapai hampir 50%. Maka GMA menjadi hal yang penting untuk transformasi dan peningkatan bagi perusahaan yang memiliki polusi berat. Selanjutnya yaitu Environmental Protection Investment atau bisa disingkat EPI atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai investasi perlindungan lingkungan. Nah, pada paper ini peneliti menggunakan sampel yaitu berasal dari perusahaan yang terdaftar heavy pollution atau polusi berat. Peneliti menampilkan gambar distribusi EPI pada industri yang berbeda-beda. Nah, di sini peneliti menggunakan 16 industri yang berbeda-beda. Dalam gambar tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata EPI memiliki nilai yang berbeda-beda, tetapi sebagian besar nilai EPI ini berada di bawah 0,2 sehingga dapat dikatakan masih terdapat ruang atau kemungkinan untuk perluasan EPI industri polusi berat. Selanjutnya yaitu variabel kontrol. Pada paper ini peneliti berfokus pada 3 aspek yaitu karakteristik perusahaan, situasi keuangan, dan juga struktur tata kelola perusahaan. Nah, variabel-variabel tersebut dapat kita lihat pada tabel di mana perspektif karakteristik perusahaan penulis memilih menggunakan skala perusahaan dan juga usia perusahaan. Lalu untuk perspektif situasi keuangan penulis memilih menggunakan profitabilitas perusahaan, arus kas, financial leverage, dan juga tingkat pertumbuhan perusahaan. Lalu untuk tata kelola perusahaan, penulis memilih menggunakan konsentrasi ekuitas dan juga rasio direktur independen. Nah, di sini di dalam tabel kita juga dapat melihat ada singkatan yang digunakan oleh peneliti yang selanjutnya akan variabel ini ditampilkan dengan menggunakan singkatan agar lebih memudahkan. Dalam tabel juga memuat definisi dari variabel-variabel yang digunakan.
Nah, selain variabel kontrol, di sini juga terdapat variabel lainnya. Dapat kita lihat pada tabel tersebut terdapat 3 kategori variabel lainnya beserta dengan keseluruhan variabelnya, singkatan dan juga definisinya. Dalam tabel tersebut terdapat 3 kategori lainnya, yaitu variabel independen inti, variabel dependennya atau variabel tak bebasnya, dan juga variabel mediasinya. Selanjutnya yaitu sumber data. Data EPI ini didapat dari publikasi oleh perusahaan terdaftar kepada publik yang berupa laporan tanggung jawab sosial, laporan pembangunan berkelanjutan, dan juga laporan lingkungan. Nah, selain itu data juga diperoleh dari sumber yaitu WINE database dan juga CSMAR database. WINE database ini yaitu laporan keuangan skala besar yang paling lengkap dan akurat. Nah, untuk CSMAR database ini yaitu informasi yang akurat dan data yang komprehensif di Cina yang berupa basis data riset ekonomi dan keuangan dengan skala yang besar. Selanjutnya terdapat karakteristik statistik deskriptif masing-masing variabel yang telah disebutkan di atas tadi. Di sini terdapat mean, median, standard error, minimum, maksimum, kuantil 25% dan 75%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemaparan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tes tren paralel. Untuk menguji PSM DID diperlukan uji hipotesis paralel menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada slide ini ada rumus EPI IT itu untuk menguji PSM DID. Pada rumus yang ada di slide sebelumnya yaitu untuk menguji PSM DID terdapat TPT. Nah, TPT adalah variabel dummy. Jadi TPT ini P time sebelum atau sesudah GMI. Di sini perubahan EPI dalam 6 tahun sebelum sesudah GMI itu diukur dengan skala 6 hingga 6. Jika 6 hingga 1 tidak signifikan, maka hipotesis tren paralel berlaku. Nah, ini ada gambar kan, grafik. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa 6 sampai 1 ini tidak berbeda nyata dengan 0 dan tren paralel itu terpenuhi. Dalam uji tren paralel GMA 1 hingga 6 positif secara signifikan itu menunjukkan bahwa GMI dapat mempromosikan EPI. Yang selanjutnya ada hasil PSM DID. Untuk penguji hipotesis 1 yang telah disebutkan yaitu pengaruh GMA pada API diuji membandingkan GMA yang berbeda di API. Berdasarkan data sampel data yang telah diperoleh dengan pencocokan PSM, model benchmark, rumus kolom 1 dan kolom 2 yang ada pada tabel di atas diuji. Pada kolom 1 dan kolom 2 merupakan dampak dan klasifikasi GMA terhadap API. Pada kolom 1, koefisien GMA XT bernilai 0,035 dan dengan tingkat signifikan 1%, di mana hal itu tuh menunjukkan bahwa GMA itu dapat meningkatkan API secara signifikan. Lalu koefisien dari GMA horizontal XT dan GMA vertikal XT juga positif secara signifikan, yang menunjukkan bahwa GMA horizontal dan GMA vertikal itu juga dapat mempromosikan API. Pada kolom 3 dan kolom 4 merupakan hasil penambahan variabel kontrol. Pada kolom 3, variabel kontrol ditambahkan ke regresi benchmark dan koefisien GMA XT masih positif signifikan. Pada kolom 4, koefisien GMA horizontal XT dan GMA vertikal XT positif secara signifikan, yang menunjukkan bahwa kedua horizontal GMA dan vertikal GMA dapat meningkatkan API. Koefisien dari GMA campuran XT itu tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak campuran GMA pada API itu tidak saling signifikan.
Hal ini karena proses M&A dan GMA hybrid atau campuran lebih kompleks daripada GMA yang horizontal ataupun yang vertikal. Dan integrasi teknologi dan koordinasi personel antara industri yang berbeda itu perlu mengonsumsi lebih banyak waktu dan uang, sehingga sulit untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap API. Nah, yang selanjutnya membandingkan koefisien GMA vertikal dan GMA horizontal. Nah, dapat ditemukan bahwa 0,063 lebih besar daripada 0,104, yaitu GMA horizontal memiliki dampak yang lebih besar pada API. Hal ini mungkin karena GMA horizontal itu adalah merger dan reorganisasi dari jenis perusahaan yang sama. Sampai batas waktu tertentu, GMA horizontal itu dapat dengan cepat meningkatkan kualitas produk dan teknologi, sehingga meningkatkan skala produksi dan profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya adalah uji ketahanan atau robustness result. Lebih lanjutnya saya membahas tentang uji ulang hipotesis paralel. Untuk menguji hipotesis paralel ini, maka variabel yang diatur adalah JME dikali T-1, JME dikali T-2, dan JME dikali T-3. 1, 2, dan 3 tahun sebelum JME dari kelompok eksperimen, hasilnya ditunjukkan pada kolom 1 tabel berikut. Koefisien dari JME kali T-1, JME kali T-2, dan JME kali T3 tidak signifikan, maka menunjukkan bahwa pengaturan model DID sudah memenuhi hipotesis tren paralel dan hasil DID pada tabel 3 adalah kuat atau robust. Yang selanjutnya adalah tes placebo. Kelompok eksperimen perlu diatur ulang untuk tes placebo. Hasilnya ada pada tabel 4, yaitu tabel yang di bawah ini, yang menunjukkan koefisien dari JME dikali T tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa pengaturan kelompok eksperimen gagal untuk mempromosikan EPI yang memverifikasi ketahanan dari hasil benchmark. Selanjutnya yaitu instrumental variables, two-stage least square. Penulis menggunakan metode 2SLS dengan menggunakan stabilitas politik lokal sebagai variabel instrumental. Nah, stabilitas politik lokal erat kaitannya dengan prosedur seperti persetujuan GMA dokumen. Selain itu, semakin stabil daerah, maka semakin besar dampaknya terhadap GMA, dan stabilitas pemerintah itu tidak akan secara langsung mempengaruhi API dan dapat memenuhi persyaratan dari instrumental variabel ini. Untuk hasil perhitungannya dapat kita lihat pada tabel tersebut, di mana hasil yang ditunjukkan pada kolom 3 yaitu berasal dari koefisien dari GMA dan dikali dengan T bernilai positif secara signifikan yang menunjukkan bahwa hasil benchmark berarti kuat. Selanjutnya yaitu perhitungan menggunakan influence path test, di mana hasilnya dapat kita lihat pada tabel tersebut. Nah, di situ dapat kita lihat pada kolom 1 dari tabel tersebut bahwa koefisien dari merger and acquisition cost dan juga manajemen cost bernilai negatif secara signifikan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya merger dan akuisisi serta biaya manajemen dapat mengurangi IPI. Selain itu, pada kolom 1 juga dapat kita lihat koefisien dari green merger and acquisition dikalikan T dikalikan dengan merger and acquisition cost dan juga manajemen cost-nya itu bernilai negatif secara signifikan, yang menunjukkan bahwa green merger acquisition ini berdampak negatif terhadap EPI dengan meningkatkan biaya. Lalu pada kolom 2 koefisien dari corporate reputation atau reputasi perusahaan di dalam tabel dituliskan dengan simbol RIP dan juga tanggung jawab sosial yang disimbolkan dengan INA bernilai positif
signifikan yang menunjukkan bahwa reputasi perusahaan dan juga kesadaran lingkungan perusahaan berhubungan positif dengan EPI. Nah, lalu masih pada kolom kedua, di sini dapat kita lihat koefisien dari GMA dikali T dikali REP dan juga Green Merger and Acquisition dikali T dikalikan dengan tanggung jawab lingkungan bernilai positif juga, yang menunjukkan bahwa Green Merger and Acquisition dapat meningkatkan EPI dengan meningkatkan reputasi perusahaan dan juga kesadaran lingkungan. Lalu pada kolom ketiga dari tabel dapat kita lihat koefisien dari kapasitas pembiayaan atau financing capacity yang disimbolkan dengan FIN dan juga subsidi lingkungan pemerintah atau Government Environmental Subsidy atau disimbolkan dengan SUB secara signifikan bernilai positif. Nah, semakin kuat kemampuan pembiayaan perusahaan, semakin kuat pula perusahaan memiliki kemampuan untuk mengembangkan EPI-nya. Lalu subsidi dari pemerintah juga dapat meningkatkan IPI. Selanjutnya koefisien dari GMA dikali T dikali FIN dan GMA dikali T dikalikan SUB bernilai positif signifikan yang menunjukkan bahwa Green Merger and Acquisition dapat mempromosikan EPI dengan memperkuat kapasitas pembiayaan dan subsidi pemerintah. Hasil hubungan nonlinier. Dalam artikel ini juga dilakukan perhitungan serta pembahasan mengenai hasil hubungan nonlinier. Di sini penulis menjelaskan secara detail, bahkan ditambahkan tabel-tabel yang memperjelas. Mari kita lihat tabel 6. Pada kolom 1 ada koefisien GMA kali T kuadrat menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap EPI. Alasannya karena ada perubahan waktu yang membuat dana yang dikeluarkan semakin sedikit. Sebab di awal waktu kan perusahaan membutuhkan banyak dana untuk GMA. Selanjutnya kolom 2 koefisien GMAH kali T kuadrat atau GMA horizontal tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap EPI. Kolom 3 ada koefisien GMAV kali T kuadrat atau GMA vertikal, itu menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap EPI. Alasannya karena keuntungan yang didapat dari GMA vertikal akan disorot dan EPI diperluas. Kolom 4 ada koefisien GMAM kali T dan GMAM kali T kuadrat. GMAM di sini adalah GMA mix, menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap EPI. Dampak GMA dan EPI dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda. Di bagian ini, penulis juga membahas mengenai dampak GMA dan EPI dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda. Hal ini akan semakin memperdalam pemahaman pembaca. Di sini ada 2 tabel. Tabel 7 merupakan tabel portofolio arus kas di setiap tahun, sedangkan tabel 8 merupakan dampak GMA pada EPI di 3 tahap, yaitu growth, maturation, and regression. Mari kita lihat tabel 8 terlebih dahulu. Di tabel 8 ada koefisien GMA kali T di kolom 1 dan 2 itu berpengaruh secara signifikan positif. Sedangkan di kolom 3 merupakan kebalikannya. Hal ini membuktikan bahwa GMA dapat mempromosikan EPI hanya sampai pada tahap growth and maturation. Sedangkan kolom 4 dan 6 hanya digunakan untuk menguji dampak perbedaan GMA pada EPI di ketiga tahap tersebut. Selanjutnya mari kita beralih ke tabel 7. Pada kolom 4 menunjukkan bahwa di tahap growth, dampak GMA horizontal pada EPI lebih besar daripada GMA mix. Di kolom 5 menunjukkan bahwa pada tahap maturation,
GMA-V atau GMA vertikal memiliki dampak paling besar daripada GMA horizontal dan GMA mix. Namun yang menjadi sorotan, GMA horizontal mengalami penurunan di tahap ini, sedangkan GMA mix mengalami kenaikan. Kolom 6 terlihat bahwa GMA horizontal dan GMA vertikal menunjukkan pengaruh yang signifikan negatif di tahap regression. Hal ini membuat GMA horizontal dan GMA vertikal sulit mempromosikan EPI. Lalu, pada diskusi, hasil yang ditunjukkan dalam tabel benchmark adalah bahwa GMA itu dapat mempromosikan EPI dan dampak yang ditimbulkan dari GMA horizontal lebih tinggi terhadap EPI. Lalu, ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa MNA atau Merger and Acquisition Horizontal di Cina tidak berpengaruh pada efisiensi ekologis. MNA vertikal domestik ini memiliki dampak negatif pada efisiensi ekologis sebesar 3,6%. Lalu, inovasi lainnya yang diberikan pada artikel ini adalah terdapat pada hasil non-linear GMA. Meningkatnya biaya GMA dapat membuat EPI tertahan. Hal ini terjadi pada tahap awal GMA. Namun, manfaat ekonomi seperti keuntungan pembiayaan yang dibawa oleh GMA secara bertahap itu muncul, dan efek positif dari GMA pada EPI secara bertahap meningkat. Dalam beberapa penelitian, dampak non-linear dari MNA terbukti. Salah satu contohnya adalah Fuad and Gaur menemukan bahwa ada hubungan berbentuk U terbalik pada MNA dan manfaat ekonomi, yang membuktikan bahwa dampak non-linear pada GMA dan EPI termasuk masuk akal. Hasil lain menunjukkan bahwa GMA bisa menahan EPI dengan meningkatkan biaya MNA dan biaya manajemen yang didukung dengan teori asimetri informasi. Lalu, GMA dapat mempromosikan EPI dengan memperkuat reputasi perusahaan dan kesadaran tanggung jawab lingkungan yang didukung oleh teori transmisi sinyal, teori legitimasi, dan hipotesis kontrak yang efektif. Lalu, GMA juga dapat mempromosikan EPI dengan memperkuat kapasitas pembiayaan dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang selanjutnya kita sampai kepada kesimpulan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri dengan polusi yang berat atau polusi yang cukup mencemarkan telah memulai mengadopsi strategi GMA untuk transformasi industri. GMA tidak hanya dapat membantu perusahaan memperoleh teknologi yang ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan kemampuan pembiayaan dan investasi mereka yang mungkin berdampak pada EPI. Yang pertama, pada model PSMDID dibuat untuk menguji efek langsung GMA dan 3 jenis GMA yang telah disebutkan di atas, yang tadi kan ada horizontal, vertikal, dan campuran pada EPI yang diusulkan oleh hipotesis H1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMA dapat mempromosikan EPI, diantaranya dampak GMA horizontal terhadap EPI itu lebih tinggi daripada GMA yang vertikal dan GMA campuran. Yang kedua, artikel ini itu menetapkan efek interaksi untuk menguji hipotesis H2, di mana GMA dapat menahan EPI dengan meningkatkan biaya MNA dan biaya manajemen, mempromosikan EPI dengan meningkatkan reputasi perusahaan dan kesadaran lingkungan terhadap karyawan, dan lebih meningkatkan EPI dengan memperkuat kapasitas pembiayaan dan subsidi. Lalu yang ketiga, untuk menguji hipotesis H3, model DID nonlinear adalah untuk menguji hubungan nonlinear antara GMA dan EPI. Pengaruh GMA dan GMA vertikal pada EPI menunjukkan bentuk U yang menurun terlebih dahulu dan kemudian meningkat seiring waktu. Lalu yang keempat, mengingat bahwa siklus hidup perusahaan yang berbeda mungkin berdampak pada GMA yang diusulkan oleh hipotesis H4. Pada artikel ini membagi sampel tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan tahap resesi. Uji heterogenitas menunjukkan GMA pada tahap pertumbuhan dan tahap pematangan dapat meningkatkan EPI, sedangkan GMA pada tahap resesi akan menurunkan EPI. Secara khusus, pada tahap pertumbuhan, GMA horizontal itu memiliki dampak yang paling besar terhadap EPI, sedangkan untuk GMA vertikal itu dapat meningkatkan EPI tahap pematangan, sedangkan GMA itu dapat menghambat EPI pada tahap resesi.
Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam artikel ini. Yang pertama, untuk kelebihan. Kelebihan yang pertama, data banyak disajikan dalam tabel, sehingga mudah untuk dibaca. Nah, dalam kebanyakan artikel kan, variabel itu disajikan dalam bentuk tulisan biasa. Tetapi, pada artikel ini itu, variabel disajikan dalam tabel, sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh kita semua. Lalu, untuk kelebihan yang kedua, terdapat saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. Penulis memberikan saran bahwa yang pertama, untuk fokus kepada kemungkinan dampak karakteristik proses transaksi GMA terhadap EPI, lalu yang kedua, untuk mengklasifikasikan jenis proyek EPI dan membandingkan dampak GMA pada berbagai jenis EPI. Lalu yang selanjutnya untuk kekurangan pada artikel ini. Yang pertama, abstrak itu ditulis kurang jelas. Metode dan variabel yang digunakan disebutkan beberapa dalam abstrak. Contohnya metode efek interaksi dan variabel kontrol itu tidak ada di dalam abstraknya. Lalu yang kedua, pada artikel hanya mencakup GMA perusahaan untuk tahun 2008 dan 2018. Sedangkan tidak ada untuk perusahaan yang terbaru. Sedangkan kekurangan yang terakhir yaitu kurang rinci dalam eksplorasi tentang lokasi GMA. Baik, sekian presentasi review artikel dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.